Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini tanggal 7 Agustus, kita akan belajar bagaimana menghindari salah paham dengan cara yang bijak, supaya ketika kita berkomunikasi dengan sesama, maka dua belah pihak atau tiga belah pihak yang kita ajak berkomunikasi sama-sama mengalami pertumbuhan. Dasar firman Tuhan pada saat ini dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-18 ayat 24 sampai dengan 28. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai dengan 28. Peristiwa Apolos, Priskila dan Akwila. Biarlah firman Tuhan hari ini akan membangun kita menjadi orang yang lebih bijak. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, tidak jarang kesalahpahaman terjadi di antara kami sehingga menimbulkan keributan, baik dalam keluarga, antar teman, ataupun dengan masyarakat sekitar, ataupun dengan banyak orang di sekitar kami. Tidak jarang kami mempunyai pemikiran yang berbeda dengan mereka dan terjadilah salah paham yang menimbulkan pertengkaran. Ajarkan pada kami supaya kami tampil sebagai gereja Tuhan, orang-orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga ketika kami berkomunikasi, kami mampu menyampaikan untuk saling membangun, dan kami juga dibangun di dalam perdamaian, dalam hikmat, kebijakan, dan kami boleh bersama-sama dengan sesama kami merasakan sukacita perdamaian dalam Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Akwila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita membaca bagian dari firman Tuhan yang mengatakan ada seorang yang bernama Apolos. Dia baru mengenal Kristus, tetapi semangatnya menggebu-gebu. Wah, semangat sekali. Dia mengajarkan kepada banyak orang tentang kasih Kristus. Tetapi sayang, pemahamannya itu kurang mendalam. Ya, kurang mendalam. Sebab dikatakan dia orang yang baru mengenal Kristus. Nah, ketika satu saat ada yang mendengar sepasang suami istri, Akwila dan Priskila. Mereka orang yang sudah lebih lama mengenal Kristus. Lalu mereka katakan dalam hati mereka bahwa apa yang dikatakan Apolos ini kurang pas gitu ya. Kurang pas. Nah, untuk menolong Apolos, maka dengan segala ketulusan, Apolos diajak berbicara bersama mereka saja. Jadi cuma dengan suami istri ini. Tidak di depan umum, tidak dengan orang banyak. Lalu ketika mereka berjumpa pun, Priskila dan Akwila ini tidak langsung menyalahkan Apolos, tapi berdiskusi
menjelaskan, menambah pengetahuan, membuat akhirnya Apolos sadar bahwa pengetahuan dirinya tentang Kristus itu masih sangat pendek. Dan oleh karena itu dia tidak menjadi marah, dia tidak kecewa, sebab dia bertambah berhikmat karena dibimbing oleh Aquila dan Priscilla. Lalu dikatakan Apolos berniat untuk menyebarkan Injil ke tempat yang lebih jauh. Dan di sana kemudian dia berkarya bagi Tuhan. Setelah dia ditopang, ditolong dengan cara yang sangat bijaksana dan pengetahuannya bertumbuh, berkembang, hingga hasilnya pun menghasilkan hal yang indah. Ada banyak orang mulai mengenal Kristus. Mereka yang menolak, orang Yahudi, orang Yunani yang menolak Kristus, akhirnya mereka mulai percaya karena penjelasan yang disampaikan secara bijak. Nah, kita mau belajar di sini sikap Apolos, juga sikap Aquila dan Priscilla. Aquila dan Priscilla ini mendengar, tetapi tidak dengan gegabah menyalahkan. Tidak dengan gegabah menyalahkan. Lalu bagaimana dengan Apolos? Tidak jarang orang yang baru mengenal Kristus, imannya menggebu-gebu itu luar biasa. Ya. Tiap hari, tiap saat dia akan berbicara tentang Kristus. Ini hal yang bagus sekali. Tapi karena pengetahuan yang masih belum dalam, ya baru mengenal Kristus, seringkali kalau berbicara dia lebih menyalahkan orang lain dan menganggap dirinya yang terbaik, yang termulia, yang terkudus, yang terbenar. Ya, biasanya begitu. Orang Kristen lain yang sudah lebih lama itu dianggap, kamu udah ada iman. Harusnya orang Kristen beriman tuh begini, dan seterusnya. Malah ngajari. Padahal pengetahuan dia tentang Kristus itu belum cukup banyak. Karena dia baru mengenal Kristus. Sering kali kita mendengar orang seperti ini ya. Lalu kalau kita mendengar orang seperti ini, apa yang kita rasakan? Tidak jarang kita menjadi jengkel. Aduh, baru kenal Kristus kemarin ngajarin gitu ya. Jadi kita marah, kecewa, jengkel. Nah, karena kita tersinggung, kita mudah marah. Akibatnya ketika kita menegur pun, kita menegur dengan cara yang kurang bijak. Dan tidak jarang kita mempermalukan saudara-saudara kita sendiri. Terjadilah salah paham. Dua-dua berniat baik memberitakan Injil Kristus, tapi yang terjadi adalah peperangan. Bahkan kemudian tidak lagi saling menyapa satu dengan yang lain, bahkan saling menjatuhkan, saling menjelek-jelekan. Dan begitu banyak orang Kristen juga seperti itu, sesama gereja Tuhan, sesama orang Kristen yang beda denominasi atau aliran, saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Padahal kita satu di dalam kasih Kristus. Nah, tentunya orang yang tidak mengenal Kristus jadi bingung. Ini bagaimana toh? Sama-sama mengaku murid Kristus. Sama-sama orang Kristen tapi padu dewe. Yang dipertengkarkan malah pengajaran. Satu bilang begini, satu bilang begitu. Nah, yang mau ikut Yesus bagaimana? Kemarin saya ditanya oleh seorang bapak. Dia dari satu aliran gereja. Kemudian dia menikah dengan seorang perempuan, tetapi dari aliran gereja lain. Nah, istrinya ini adalah seorang yang berkarya bagi Tuhan. Jadi penginjil, pendeta muda begitu ya. Nah, ketika mereka berdua berkarya, lalu ada orang yang bertanya, orang yang betul-betul baru, yang mereka injili. Mereka bertanya, lah kok bapak ibu aja nggak sama? Ya, secara khusus mereka bertanya soal baptisan. Gimana ya? Aku ini waktu kecil sudah baptis, tapi aliran yang dianut oleh istriku tidak mengakui baptisan anak. Jadi aku harus baptis lagi. Nah, ketika aku berbicara dengan orang yang baru aku injili,
betul-betul dia bukan dari keluarga Kristen, dia malah bertanya. Nah, kami berdua sebagai suami istri juga bingung, gitu ya. Dan disinilah memang perlu hikmat dan kebijakan. Bagaimana menjelaskan kepada orang yang baru, menjelaskan kepada diri sendiri, menjelaskan kepada istri, kepada suami tentang perbedaan paham ini. Tujuannya adalah sama, memberitakan Injil Kristus. Tetapi ketika tidak diselesaikan dengan baik, maka tentunya suami istri ini bisa bertengkar, yang diinjili malah tambah bingung. Oleh karena itu, mari kita belajar dari peristiwa ini, fakta yang sering kali terjadi di tengah keluarga kita. Ada salah paham, mungkin tidak berkaitan dengan penginjilan, tetapi berbicara tentang kehidupan berumah tangga. Bagaimana mengelola ekonomi, bagaimana mengajar anak, bagaimana bersopan santun di tengah keluarga, atau masalah-masalah lain. Tidak jarang terjadi salah paham. Suami berkehendak baik, istri berkehendak baik, tapi nggak ketemu karena caranya beda. Nah, yang ada adalah pertengkaran, ngeyel-ngeyelan, karepnya sendiri-sendiri. Akhirnya anak jadi bingung, ikut mana ya? Papa benar, mama juga benar. Nah, aku bagaimana? Ini tidak membawa hal yang baik di tengah keluarga. Apalagi kalau kemudian suami ini menjelekkan istri di depan anak, istri menjelekkan suami di depan anak. Bapakmu tuh loh. Atau sang bapak akan mengatakan, ibumu itu loh, lihatan, kamu sudah mulai besar, bisa menilai, bisa melihat sikapnya. Nah, ya, anak-anak akan bertambah bingung. Lalu ketika mereka menjadi besar nanti, mereka tidak punya cukup pegangan, tidak punya cukup nasihat, tidak punya cukup ajaran untuk mereka terapkan di dalam kehidupan baik pribadi atau rumah tangga. Ya, karena mereka tidak mendapatkan fondasi yang kuat. Apa yang dilakukan Aquila dan Priscilla? Mengadakan diskusi dengan Apolos, menjelaskan kepada Apolos. Tentu Apolos dengan semangatnya pasti awalnya akan menolak ya, tapi kemudian dijelaskan dengan sabar, dengan baik, akhirnya dia mengerti dan dia punya kekuatan dasar yang sangat kuat untuk menjelaskan kepada orang Yahudi, orang Yunani yang membantah tentang Yesus. Dia cukup kuat, dia berhasil ya, karena diberi dasar yang kuat, bukan dicela, bukan disingkirkan, bukan dianggap anak muda, bukan dianggap bodoh, tetapi kamu dikaryakan oleh kasih Kristus, oleh pimpinan Roh Kudus. Maka Aquila dan Priscilla ikut memberikan perlengkapan. Ketika Apolos sudah menerima Kristus, maka pasangan suami istri ini memperlengkapi Apolos untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik. Dan itulah yang terjadi. Oleh karena itu mari kita belajar Bapak Ibu dan saudara-saudara, khususnya bagi keluarga yang sudah bertengkar nih. Ya, sedikit ngomong terjadi pertengkaran, sedikit ngomong terjadi keributan. Saya pernah jumpa dengan pasangan suami istri yang seperti itu. Ya. Sang istri lebih suka makan makanan bergaya Eropa. Sementara suaminya lebih suka makanan Chinese food. Kalau malam minggu sekeluarga mau keluar makan malam, pasti terjadi keributan lebih dulu. Sehingga anak-anak tuh males kalau diajak pergi. Karena apa? Karena nanti sampai di tempat makan tuh, pasti yang gak puas tuh ngomel terus. Misalnya si suami akhirnya mengalah, ya sudah, aku ikut. Kita makan makanan citra Eropa, entah pizza atau apa begitu ya, steak atau pizza. Mana rumah makannya? 7 ini. Sampai di situ dicela, karena suaminya memang gak gitu suka.
Yang ada adalah celaan terus. Sausnya nggak enak, dagingnya kurang mateng, pelayanannya nggak baik, sampai istrinya ngamuk, banting sendok garpu. Anak-anak yang mau makan tidak nyaman. Minggu depan ganti. Ya sudah, istrinya ngalah. Sekarang mana? Chinese food? Boleh. Rumah makan Chinese food mana yang mau dituju? Ini? Iya, oke. Begitu sampai di sana pesan-pesan, keluar ganti istrinya yang ngomel. Ini kerang bikin racun, cumi kolesterol, kepiting bikin pusing. Lah, suaminya ganti marah. Karena dicela semua. Kenapa tidak dikomunikasikan dengan baik? Itu baru hal kecil, makanan. Belum lagi prinsip-prinsip kehidupan, mengatur ekonomi, mengatur keuangan. Saya nonton di sebuah TV yang iklannya menggebu-gebu menarik hati Bapak Ibu. Enggak sampai jutaan kok. Harganya murah, Anda bisa dapat sekian potong dengan harga sekian ratus ribu tok. Nah, kalau bapak-bapak sayang sama ibu, sama istri, belikan dong Pak. Lah istrinya kan gede kepala. Pasti ibu-ibu kepingin. Nah di tengah ekonomi seperti ini bagaimana? Berbicara dengan bijak. Ya iklan sih biarkan saja iklan. Memang mereka dibayar untuk mengiklankan seperti itu. Tapi bagaimana kita yang ingin membeli dan keluarga yang menghemat di tengah ekonomi seperti ini harus terjadi komunikasi yang baik. Belajar dari Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Mereka sadar Apolos ini potensinya bagus, tapi pengetahuannya kurang mendalam. Oleh karena itu diajak untuk berdiskusi, tidak disalahkan. Dan mereka juga tidak menganggap paling baik, paling benar, bukan. Berdasarkan pengalaman, mari kita berdiskusi, tukar pikiran, bagaimana kita mengabarkan Injil tentang Yesus, supaya nama Yesus tetap dipermuliakan dan banyak orang percaya. Hal itulah yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Supaya ketika kita berkomunikasi bukan cuma memuaskan hawa nafsu kita, tetapi memikirkan juga perasaan orang lain. Kalau saya ngomong ini, orang lain nanti bagaimana terimanya? Apakah dia akan marah atau tidak? Jadi perhatikan setiap kata, setiap kalimat yang kita ucapkan. Apakah itu akan membuat orang lain menyambut dengan sukacita, bahagia, damai, ayem, atau justru marah, kecewa, dan benci. Kalau kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan secara baik, maka komunikasi kita dengan sesama juga tidak baik. Kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan sangat baik, pengaruhnya besar. Kok bisa? Jelas. Karena ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, tidak mungkin kita marah-marah, misuh-misuh, ngomong kasar, ngomong jelek. Kita mau ngomong aja mikir. Bagaimana supaya Tuhan tetap bisa kita hormati dengan perkataan kita. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang salah, sebab kita berhadapan dengan Tuhan. Dan semakin sering kita menata kalimat, maka itu mempengaruhi pola pikir. Ketika kita semakin indah berkomunikasi dengan Tuhan, dampaknya kita pun akan berkomunikasi dengan sesama secara indah dan baik. Karena sudah terbiasa mengeluarkan kata-kata dan pikiran yang baik dan indah. Oleh karena itu sekarang, tekunilah berkomunikasi dengan Tuhan secara baik. Berdiskusilah dengan sesama secara bijak. Maka orang-orang di sekitar kita pun akan merasakan bahasa yang kita pakai adalah bahasa yang memuliakan Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Ya Tuhan, tidak jarang memang perkataan kami tidak kami pikir. Kami katakan, kami keluarkan dari mulut kami untuk memuaskan diri kami. Apakah orang yang mendengar akan tersinggung? Kami tidak peduli. Ampunilah kami. Ajarkan pada kami bagaimana kami melihat potensi dalam diri setiap orang
yang patut dikembangkan dengan sangat baik bagi kemuliaan Tuhan ketika kami mendorong mereka dengan memberikan nasihat yang bijak, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kami, tetapi untuk menyatakan kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera hadir dalam hidup kami dan sesama kami. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam berkomunikasi, supaya melalui komunikasi ini kerajaan-Mu semakin dimuliakan. Berkaryalah ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.